bisa dibilang ini kliennya ada 200 juta jiwa lebih lah gitu, kayak semuanya klien kita juga. Tapi ketika memang udah dipublish ke masyarakat ada tantangan lagi nih. Oke. Memang kayak kita, ya mungkin kita juga udah lihat respon masyarakat banyak yang mengkomentari, oh ini kurang itu, atau ini seperti itu. Ide itu nggak muncul tiba-tiba datang sendiri, tapi kita harus dengan aktif mencari ide gitu. Hai Sobat Pro 3 Siniar, kalau udah sama Hana emang bawaannya seger-seger fresh-fresh ya. Terlebih lagi kita mau Agustusan, ada 17 Agustus. Jadi bawaannya selalu fresh karena nyambut yang namanya kemerdekaan. Seru banget itu tuh ya. Dari semua perusahaan, terus juga di masyarakat lingkungan sampai udah nyiapin. Wah, Agustusan nih bikin lomba apa ya? Di Studio Pro 3 Siniar kali ini juga udah kedatangan. Ini udah menang. Belum 17 Agustus tapi udah menang. Ada pemenang sayembara logo hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Ada Mas Bram. Hai Mas Halo, Bram. selamat sore. Sehat ya Mas ya? Sehat-sehat. Banget pastinya. Apalagi abis menang. Orang kan biasanya 17 Agustus Mas baru menang. Iya, Mas kok mendahului. gimana tuh Mas? Udah duluan menang sebelum di 17 Agustus. Apa sih rasanya selain yang pastinya udah senang banget? Ya, bersyukur sih ya sebenarnya, terutama mungkin dapat kesempatan buat berpartisipasi gitu untuk ngerayain HUT RI ke-80 ini gitu. Mm. Oke, partisipasinya itu seneng banget dan udah menang. Emang perlombaannya, sayembaranya itu dibuka dari kapan Mas? Jadi si sayembaranya itu sendiri tuh ini kan diadakan oleh ATGI, Asosiasi Desainer Grafis Indonesia, yang bekerja sama sama Kemensetnek dan juga Kemenekraf. Mereka itu sebenarnya udah open call dari awal mungkin pertengahan Juni ya. Dan di akhir Juni tuh baru dikabarin tuh bahwa oke, dari 240-an orang yang submit portfolio dan CV-nya mulai kepilih nih di 5 besar gitu untuk bisa ngajuin karyanya juga sebagai alternatif logo gitu. Oke, dari 240 ke Mm-mm. filter 5. Ya, Salah satunya ada Mas Bram. ya, Nah, baru 5-5-nya itu membuat logo HUT ke-80 atau gimana tuh Mas? ya. Jadi di akhir Juni itu kita di briefing. Oke, tema tahun ini tuh bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Dari presiden seperti itu temanya. Lalu dalam waktu 3 minggu dari kita dapat brief, kita diminta untuk ngerancang sebuah ya konsep gitu ya, konsepsi logonya bakal kayak gimana sih, nanti penerapannya bakal seperti apa gitu. Nah itu dalam 3 minggu itu. Hmm. Nah itu kan 80-nya memang udah kelihatan banget ya, punyanya Mas Bram lah ya. Ya. Nah kalau yang lain keempat-empatnya itu pada saat itu juga disuruh buat 80 itu juga Betul, logo jadi tersebut. semuanya memang mencoba untuk menginterpretasikan dari tema ini tuh kira-kira kayak gimana sih dalam bentuk logonya Mm, gitu. Ini sebenarnya dipublish juga, nanti mungkin bisa dilihat juga di kanalnya Atgi. Iya. Di sana juga dikasih lihat gimana sih alternatif pemikiran dari keempat desainer lainnya yang keren-keren banget juga gitu. Oke, kalau ini dari ada 5 yang kepilih cuma Mas Bram ya berarti dari Atgi sendiri juga dipilih sama pihak istana ya Mas ya. Ya, Nah pada saat itu kepikirannya kenapa membuat logonya 80-nya seperti itu Mas? oke. Kalau aku sih sebenarnya berangkatnya dari aku merasa bahwa identitas visual atau logo ini tuh sebenarnya kan kita nggak cuma ngomongin tentang oke ini logo dari pemerintahan gitu, tapi Hmm, logo yang dirayakan oleh masyarakat satu Indonesia gitu. ya. Bisa dibilang ini kliennya ada 200 juta jiwa lebih lah gitu, kayak semuanya klien kita juga. Heeh. Jadi waktu itu aku mikirin gimana sih cara bikin logo yang secara makna itu tetap mencakup 3 hal tadi, tapi tuh bentuknya nggak terlalu rumit. Hmm, Dalam artian nggak terlalu dekoratif, banyak simbol dan segala macam. Jadi bentuknya sesederhana mungkin tapi tetap unik juga gitu. Tetap hmm, ini nggak pernah, belum ada nih yang kayak gini gitu. Nah, jadi aku pengen bikin sesuatu yang simple, bisa memuat 3 makna tadi hmm, supaya masyarakat dimanapun bisa bikin logo ini dengan mudah gitu. hmm. Jadi kalau kita lihat mungkin di jalan-jalan kan banyak spanduk, banyak billboard ya pasti rapih-rapih gitu. Tapi di sisi lain masyarakat tuh pengen juga loh mengekspresikan lewat misalkan mereka bikin mural di dinding Ya. gitu atau dibikin gapura.
Itu kan kalau terlalu rumit juga nanti bikinnya kesulitan gitu. Gitu. Jatuhnya mempermudah si artis muralnya itu ya Mas ya. Bisa dibilang gitu, karena kita memang pengen identitas ini ya dirayakan oleh seluruh rakyat Indonesia gitu. Nah kalau dari Juli ya Mas ya, tadi udah disubmit ya logonya? Iya, Juni akhir tuh kita briefing, Juli minggu ketiga tuh kita presentasi logonya ke kementerian dan ke ATGI juga gitu. Minggu ketiga Juli. Minggu ketiga Juli. Itu waktunya berarti berapa lama tuh Mas? Dari konsep sampai presentasi? 3 minggu ya. 3 minggu. 3 minggu tuh ideal nggak sih Mas? 3 minggu sih ideal sih sebenarnya, cukup ideal juga untuk pembuatan logo. Tadi kan untuk mempermudah orang-orang yang lain juga ya, membuat 80, makanya desainnya simple, unik. Itu sempat ada pro kontra yang diterima nggak ke Mas? Ketika proses atau ketika dirilis? Ketika proses dan ketika rilis dong. Oke. Ketika proses, jadi selama proses kan kita nggak kerja sendiri juga. Dalam artian desainer bukan 3 minggu kita ngutek sendiri terus present gitu. Tapi kita memang berhubungan erat juga dengan ATGI, kita komunikasi. Jadi selalu ada checkpoint tuh namanya. Atau asistensi lah gitu. Kayak kira-kira ini logonya udah oke belum ya dan segala macam. Dan ketika proses memang sempat ada ini juga kayak ini dibanding tahun-tahun sebelumnya baru nih. Karena kita lihat tahun-tahun sebelumnya mungkin lebih dekoratif, lebih apa. Di sini aku mungkin bisa dibilang berani atau berani bawa sesuatu yang lebih simpel gitu. Kayak ini bisa kita nggak tahu nih nanti respon pemerintah seperti apa, bakal kepilih atau enggak gitu. Cuman di sana sih yang aku percaya bahwa aku juga pengen bawa sesuatu yang baru gitu, sesuatu yang mungkin nggak gitu-gitu lagi. Jadi aku pun beraniin diri untuk bawa konsep yang lebih simpel ini, ya dengan harapan bisa diterima gitu. Tapi ya puji Tuhan waktu itu memang terpilih juga. Tapi ketika memang udah dipublish ke masyarakat ada tantangan lagi nih. Memang kayak kita, ya mungkin kita juga udah lihat respon masyarakat banyak yang mengkomentari, oh ini, kurang itu, atau ini seperti itu. Cuma kalau aku ngerasanya sih mungkin memang manusia ketika dikasih sesuatu yang baru tuh ada perasaan gak nyaman dulu kan pasti kayak kok gini ya, kok beda ya dengan sebelumnya gitu. Jadi mungkin ada perasaan-perasaan itu, tapi menurut aku itu hal yang wajar gitu. Keren loh, tapi saking kerennya jadi perbincangan warganet. Tapi menyikapinya dengan ya udahlah ya, wajar gitu aja, atau gimana lagi tuh Mas? Sorry, minum dulu tadi. Oke. Kalau aku sih ngelihatnya sebenarnya masyarakat tuh pengen berekspresi juga gitu. Kayak mereka ngelihat ini ada yang kritik juga, ada yang ya ngelucu-lucuin dan segala macam. Aku tuh ngelihatnya itu bentuk perayaan masyarakat juga gitu. Jadi kan aku pengennya dari awal juga ini logonya pengen bisa dirayakan banyak orang nih, pengen partisipasi masyarakat tuh ada. Dan ternyata mungkin bentuk partisipasinya seperti itu. Aku juga nggak ngira bakal kayak gitu. Cuman ternyata masyarakat Indonesia sangat kreatif ya, sangat lucu-lucu gitu. Jadi kalau aku sendiri sih ngelihatnya masih dalam tonality yang positif gitu, kayak oke, ini mungkin ya bentuk perwujudan harapan masyarakat aja sebenarnya, itu nggak masalah juga. Tapi Mas Bram, tadi kalau untuk risetnya sendiri kan untuk dari desain presentasi itu kan 3 minggu ya sampai betul. jadi. Nah, risetnya tuh ada di dalam masuk 3 minggu itu atau di luar itu? Di dalam 3 minggu itu. Jadi dalam 3 minggu itu, minggu pertama kita riset konsep dulu, terus baru ke sketsa, baru ke visualisasi dan lain-lain gitu. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang memang di industri pun selalu kita lakukan gitu. Jadi biasa kalau dapat project dari klien pun ya waktu kita memang kira-kira dari riset sampai visualisasi itu sekitar 3 mingguan juga. Jadi sebenarnya prosesnya udah sesuai standar lah gitu. Dan secara riset pun ya banyak yang kita lakukan juga. Dari kita ngelihat dari tahun ke tahun tuh penggunaan logo ini seperti apa, secara historis gimana, dari tema yang bersatu berdaulat rakyat sejahtera Indonesia maju itu kita bisa interpretasikan seperti apa, itu juga bagian dari riset kita gitu. Tapi jatuhnya beban gak sih Mas Bram? Kan mau ngingat filosofinya banyak ya, benar-benar bersejarah. Terus juga dikasih tahu ada 3 makna nih. Beban gak sih Mas? Pasti sih, pasti. Selain temanya yang berat juga yang memuat harapan yang sangat padat kan, itu sebenarnya sangat padat. Dan juga ya mungkin kita ngelihat bahwa ini adalah
sebuah kepercayaan atau tanggung jawab yang sangat besar juga gitu. Gimana dalam 1 tahun ini cuma ada sekali, dan ini tuh yang akan melihat dan memiliki itu ya 284 juta jiwa gitu. Jadi memang secara tanggung jawab memang sangat besar juga, makanya kita ya sangat seriusin juga dalam pembuatannya gitu. Kita kerahkan seluruh resource yang kita punya lah gitu, bisa dibilang. Hmm. Tapi ini ya Mas kan jadi pemenang lomba logo hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Mas Bram emang sering menang di lomba 17-an atau gimana nih? Makan kerupuk ya sering. Tapi menang nggak Mas? Partisipasi aja. Oh. Kalau misalkan sayembara sendiri sih sebenarnya kita jarang lakukan ya. Maksudnya kita kalau di kantor ya ini adalah profesi kita gitu, di Thinking Room. Aku kerja di Thinking Room kebetulan sebagai art director. Di Thinking Room yang adalah branding company, ini memang hal yang sehari-hari kita lakukan gitu, membuat sebuah brand gitu, dari strateginya, cara komunikasi, bentuk logonya, bahkan penerapan logonya seperti apa, buku pedoman, itu sebenarnya hal yang biasa kita lakukan gitu. Jadi kalau dibilang sering ikut sayembara atau lomba, enggak, tapi kita melakukan ini secara profesional di bidang kita gitu. Jatuhnya kemenangannya berkelas ya Mas ya. Karena sekalinya menang langsung benar-benar publikasinya ya benar-benar untuk semua masyarakat Indonesia gitu loh Mas ya. Puji Tuhan. Tapi arti kemenangan dari logo ini sendiri apa sih Mas? Menurut aku sih aku lebih ke refleksi diri sendirinya, lebih ke keberanian untuk membawa sesuatu yang baru itu bisa juga lo menghasilkan sesuatu yang kalau aku lihat sih masih baik gitu ya. Jadi ya kemenangan ini mungkin bukan semata-mata kayak oke, formulanya seperti ini kita lakukan yang biasa kita lakukan, enggak, tapi gimana kita terus mencoba untuk nge-set standar baru lagi, mungkin bikin sesuatu, menawarkan sesuatu yang baru lagi ke masyarakat luas. Itu akan jadi hal penting juga gitu, karena ya mungkin dari masyarakat pun akan terbentuk dialog baru lagi, gimana sih penyampaian sebuah pesan tahunan ini bentuknya bisa seperti apa lagi. Aku senang sih kalau aku bisa berkontribusi untuk membawa sebuah kebaruan gitu di sini. Reaksi orang kantor gimana tuh Mas? Pas, wah beneran nih lo menang gitu. Ya seneng banget sih waktu itu ya, pada kaget juga waktu tiba-tiba diumumin kayak dapat nih, beneran dapat gitu kan. Mereka juga ngelihatnya selama 3 minggu tuh kayak ya lembur-lembur lah, ngerjain di mana-mana sketsa gitu. Aku lagi jalan di travel aja buka laptop tiba-tiba ambil mobil goyang-goyang gitu. Jadi mereka lihat semua prosesnya dan ngerasa kayak dapat nih, kayak ikut seneng juga, ikut excited. Dan sebenarnya ketika diumumin menang tuh kan kita maju ke tahap selanjutnya tuh, pembuatan pedoman tadi. Dan pedoman itu waktunya cukup singkat nih. Jadi di waktu yang singkat itu kita harus langsung strategize nih, bikin tim gitu istilahnya. Jadi waktu itu di tengah kesenangan, oke kepilih, kita langsung harus mikir juga gimana cara menyelesaikan ini gitu. Jadi kita langsung bagi-bagi tugas, kita koordinasi, dan ya puji Tuhan anak-anak kantor juga pada semangat banget ngerjainnya. Jadi akhirnya pun bisa bikin hasil yang maksimal juga gitu. Kalau untuk pedomannya itu sendiri ada apa aja Mas Bram? Pedomannya itu mungkin nanti bisa dicek juga di websitenya Setnek. Tapi poin-poin utamanya sih ada di sana, ada konsep terutama kayak kita tuh sebenarnya ini ngomongin apa sih logonya gitu. Jadi filosofinya, backgroundnya, thinking di baliknya apa. Lalu untuk logonya sendiri cara penggunaannya tuh seperti apa sih yang baik dan benar gitu menurut pedomannya. Dan juga penerapan ketika ini jadi benda-benda printed, misalkan kalau kita lihat ada umbul-umbul, billboard, itu semua juga terangkum di sana. Sampai penggunaan untuk merchandise juga, misalkan mau cetak kaos, mau bikin topi, kayak gimana sih gitu yang sesuai dengan pedomannya ada di sana gitu. Jatuhnya kayak ngasih tahu ukuran size-nya juga gitu ya Mas ya? Betul, Ada juga di sedetail situ. itu ya. Bahkan kayak kalau mau naruh logo nih untuk logo perusahaan di belah mana ya, ada juga di sana. Oh, udah dikasih tahu nanti ya, di situ Iya. ada pedomannya ya. Betul. Oke, Mas Bram. Tapi ketika Mas Bram kan udah menang nih, orang kantor juga nggak nyangka sampai nanyain ngapain sih lembur mulu gitu. Tapi kalau dari untuk Gen Z ya mungkin dari kantor Mas sendiri deh, itu kayak ada yang wah aku pengen kayak Mas Bram deh, biar desain aku makin dikenal. Ada yang kayak gitu nggak sih Mas di kantor? Tapi aku rasa ini akan menanamkan juga kepercayaan diri juga kali ya ke mereka gitu. Jadi
kita tim kantor yang kita libatin pun ya banyak juga yang Gen Z. Sorry, banyak juga yang kita libatin Gen Z di kantor, dan kelihatannya mereka pun sangat apresiatif gitu, kayak, ini aku baru masuk kantor dapat kesempatan buat kontribusi ke proyek segede ini nih gitu. Nah, aku harap dengan melibatkan banyak orang gitu, memang mereka pun kebentuk apa ya, semangatnya sendiri gitu. Mungkin tahun-tahun ke depan kalian lah yang harus ikut gitu, kalian lah yang akan memimpin proyek-proyek ini gitu. Hmm. Terus kalau untuk dari anak-anak muda di kantor itu Hmm, juga, atau juga mungkin di komunitas Mas ya. sendiri gitu, ada yang minta, Hmm. Mas ajarin dong Mas gitu nggak? Maksudnya gimana sih bisa gitu, gimana ceritanya, banyak kan seperti itu sih. Jadi aku pun memang senang sharing juga, jadi tiap ada yang nanya seperti itu ya aku pun pasti akan coba untuk ya bagikan semaksimal mungkin gimana sih gitu bisa seperti itu gitu. Hmm. Tapi pernah kayak ngerasa stuck nggak sih Mas? Selain untuk membuat Hmm, logo HUT gitu ya Mas ya. ya? Itu pernah ngerasa stuck nggak ada desain gitu Mas? Suka sih, pasti terjadi gitu yang namanya proses kreatif, atau sebenarnya di bidang apapun pasti ada saat-saat dimana kita nemuin ini jalannya harus kemana ya gitu. Cuman sebenarnya aku percaya bahwa desain tuh bukan hal yang kadang-kadang mungkin orang lihat, oke harus nunggu ilham dulu nih, harus Iya. nunggu inspirasi. Heeh. Tapi kalau muncul baru ada logonya. Sebenarnya menurut aku nggak kayak gitu. Jadi eh, etos kerja yang baik, disiplin itu juga penting. Jadi gimana ide itu nggak muncul tiba-tiba datang sendiri, tapi kita harus dengan aktif mencari ide gitu. Hmm. Jadi memang cara untuk melaluinya adalah ya dikerjain terus, di apa, dihajar terus, dan mungkin cari inspirasi kemana-mana juga. Tapi nggak bisa cuma didiemin doang nungguin ilhamnya datang gitu. Hmm. Heeh. Kalau di logo HUT ke-80 Mm. sempat stuck nggak Mas waktu buatnya? Sempet juga ada momen-momen stuck, cuman aku tipe orang yang seneng eksplorasi juga, seneng nyoba gini nyoba gitu. Jadi metode yang aku lakukan pun cukup banyak waktu proses awal tuh untuk pencarian bentuknya ya. Hmm. Kayak sempat ada workshop juga sama anak-anak kantor, yuk dalam 30 menit kita coba sketsa sebanyak mungkin, Hmm. nanti kita lihat yang potensial tuh seperti apa. Itu satu. Terus ya aku pun ngerjain sendiri, baik sketsa manual maupun digital, aku eksplorasi. Bahkan waktu itu karena aku udah ada konsep bahwa oke, aku mau bikin bentuk yang sesimpel mungkin. Jadi aku pengen penasaran nih, kalau dari bentuk lingkaran kita tuh bisa bikin apa aja sih. Hmm. Nah, di situ aku motong-motong akrilik bulet-bulet tuh. Hmm. Bikin banyak kayak puluhan gitu, terus aku coba susun-susun bisa kayak gimana, bisa kayak gimana. Jadi cara eksplorasinya tuh sebenarnya banyak, dan aku pun seneng gitu melakukannya. Aktif dan energik ya konsepnya ya Mas Bram ya. Mas Bram, kalau buat seorang yang aktif dan energik begitu dan udah pemenang nih, udah menang Mas, Hmm. apa Mas arti kemerdekaan? Arti kemerdekaan ya. Merdeka kan sebenarnya mungkin kalau bisa aku artikan bebas gitu. Merdeka adalah bebas, bebas bebas menentukan pilihan sendiri, bebas melakukan apa yang kita percaya benar gitu. Yang pastinya tetap bertanggung jawab juga ya. Hmm. Cuman mungkin itu hal yang penting juga gitu, dimana tiap orang atau tiap masyarakat Indonesia pun bisa mengekspresikan diri mereka, bisa menyuarakan harapan mereka gitu. Oke, bagi saya tuh Indonesia yang baik tuh seperti ini loh. Aku tuh pengen Indonesia tuh seperti ini gitu. Dan kemerdekaan tuh ya mungkin kebebasan untuk menyuarakan hal-hal tersebut juga gitu aku rasa. Hmm. Meaningful sekali ya. Karena udah kebiasaan sih bikin guidelines tadi ya. Udah waktunya sempit tapi tetap harus dikerjain, Iya, tetap harus betul. jadi. Itu udah rilis belum sih Mas kalau guidelines-nya itu? Udah. Jadi waktu presiden waktu itu launching, Hmm? jadi selain launching logo di situ juga launching guideline, karena di saat itu juga serentak semua harus mau mulai produksi kan, udah kebelet banget tuh pengen bikin ini pengen bikin itu. Hmm. Jadi saat itu juga memang udah dirilis di websitenya Sekretariat Negara gitu. Oh, jadi udah memang semua rilis di websitenya Sekretariat Negara dan juga dari beberapa stasiun TV dan juga kita juga udah pakai loh Mas logonya. Iya, betul, betul. Pastinya. Mm. Sepanjang Agustus ini Ya, apalagi ya. uh-uh. Thank you loh Mas Brom udah main-main ke studio Siniar Pro 3 ini. Ya, thank you juga udah Kita undang. kedatangan pemenang yang emang belum 17 Agustus gitu loh, tapi udah ada euforia kemenangan ini. Thank you Mas Bram. Mungkin boleh deh Mas Bram kasih pesan begitu untuk generasi Z yang nonton Mm. Siniar Pro 3 ini. Oke, pesannya mungkin dari aku,
eh jangan takut untuk menyuarakan ya visi kalian lah gitu kan. Orang-orang pasti punya harapannya sendiri. Aku pengen berkontribusi seperti ini nih untuk Indonesia. Aku pengen seperti ini, aku pengen seperti itu. Jangan takut walaupun kadang-kadang mungkin nggak jalurnya belum ketemu nih. Kalian masih bingung juga ini lewat mana ya. Tapi aku percaya kalau misalkan kalian ada keinginan itu, ada harapan itu, pasti ada jalannya gitu. Jadi dijalanin aja. 1000 jalan menuju Roma ya Mas ya. Tapi kalau 1000 jalan menuju hatimu bisa nggak Mas? Waduh. Thank you Sobat Pro 3 Senior yang udah nonton. Aku Hana dan Mas Bram pamit. Bye. Thank you, bye.